Prabowo dorong Singapura tingkatkan investasi, khususnya di IKN. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri, PM, Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta, Rabu 6 November. Perjamuan dan perbincangan keduanya berlangsung sekitar 2 jam. Prabowo mengatakan dirinya dan Wong membahas banyak aspek khususnya keberlanjutan hubungan Indonesia dan Singapura. Ia merinci, dalam pembicaraan itu, mereka membahas beberapa hal termasuk kerjasama pertahanan, hukum, perdagangan, investasi, ketahanan pangan dan energi serta pengembangan sumber daya manusia. Kami juga membahas upaya untuk meningkatkan investasi Singapura di Indonesia pada sektor prioritas termasuk energi terbarukan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, digital dan semikonduktor, kesehatan, serta IKN, kata Prabowo. Selain itu, Prabowo dan Wong juga berdiskusi soal ketahanan pangan. Prabowo mengatakan Indonesia dan Singapura memiliki potensi kerjasama terkait transfer teknologi, hingga pertukaran keahlian di bidang ketahanan pangan. Khususnya dalam pertanian perkotaan dan pengembangan kawasan lumbung pangan, food estate, jelas Prabowo. Kami sepakat untuk mempercepat penyelesaian MOU tentang kerjasama keamanan pangan dan teknologi pertanian, imbuhnya. Prabowo melanjutkan beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan itu, poin penting lainnya adalah kerjasama pertahanan dan hukum. Singapura dan Indonesia menurut Prabowo sudah sepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama pertahanan atau Defense Cooperation Agreement, termasuk pengaturan wilayah latihan militer. Indonesia-Singapura menurutnya telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, digitalisasi, dan pertukaran profesional. Keduanya juga membahas soal teknologi energi rendah karbon. Indonesia-Singapura juga sepakat untuk menindaklanjuti kerjasama terkait penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture and Storage. Saya berharap kunjungan ini akan menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan kerjasama lebih baik lagi di saat yang akan datang. Khususnya di sektor-sektor strategis dan penting bagi kedua negara, ujar Prabowo. Adapun Wong dan delegasi terbatas akan melaksanakan kunjungan resmi di Indonesia selama 2 hari yakni tanggal 5 hingga 6 November 2024. Setelah bertemu Prabowo, PM Wong juga akan melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, untuk meletakkan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan nasional. Wong juga diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pimpinan MPR RI, hingga pimpinan DPD RI. Prabowo resmi lantik Basuki Hadimulyono sebagai Kepala Otorita IKN. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Basuki Hadimulyono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Basuki sebelumnya mengemban tugas sebagai PLT Kepala Otorita IKN. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 November 2024, Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan, Indonesia Raya. Prabowo kemudian mengambil sumpah jabatan Kepala Otorita IKN. Acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden. Setelah itu, Prabowo memandu pengucapan sumpah jabatan. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian bunyi sumpah jabatan tersebut. Basuki kemudian menandatangani berita acara pelantikan. Setelah itu, Prabowo dan para undangan yang hadir menyampaikan ucapan selamat kepada Basuki. Basuki merupakan mantan Menteri PUPR era Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Dia kemudian ditunjuk sebagai PLT Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024. Jokowi menunjuk Basuki sebagai PLT Kepala Otorita IKN usai Bambang Susantono mundur dari jabatan Kepala Otorita IKN. Bambang kemudian ditunjuk sebagai utusan khusus terkait IKN.
Otorita dapat hibah 119 miliar rupiah bangun Kemen Center tahap 2 IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, melalui Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital, THD, mendapat komitmen hibah dari USDA senilai 7,6 juta rupiah dolar AS atau ekuivalen 119,3 miliar rupiah. Dana hibah ini akan digunakan untuk pembangunan Proof of Concept, POC, Kemen Center tahap 2 di Gedung Kementerian Koordinator, Kemenko, Polhukam 3 IKN. Dalam komitmen ini, USDA menggandeng 7 raksasa teknologi Amerika Serikat meliputi Amazon Web Services, Autodesk, Cisco, Esri, IBM, Honeywell, dan Motorola. Penandatanganan kerjasama pun dilakukan oleh Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammad Ali Brawi dan CEO Metamind Global Corporation, MMGC, Vishal Currie sebagai perwakilan 7 perusahaan, Kamis, 31 Oktober 2024. Perjanjian ini merupakan langkah konkret tindak lanjut Grant Agreement antara OIKN, yang ditandatangani oleh PLT. Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono dan USDA, yang diwakili oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakdir, pada 20 September 2024. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Muhammad Ali Brawi menjelaskan, dalam proyek POC ini, setiap perusahaan tersebut memiliki peran strategis untuk memperkuat fondasi Kemen Center tahap 2 baik dari sisi hardware dan software. Amazon Web Services menyediakan layanan cloud dan keamanan IT, Autodesk menangani manajemen konstruksi dan desain, Cisco mendukung infrastruktur IT dan jaringan, serta Esri berperan dalam analisis geospasial. Di samping itu, IBM fokus pada manajemen aset dan lingkungan, Honeywell menangani sistem pengawasan dan keamanan, sementara Motorola menyediakan teknologi komunikasi dan jaringan yang andal. Kolaborasi ini memastikan bahwa setiap aspek dari infrastruktur dan keamanan POC Kemen Center yang akan dibangun di IKN memiliki standar infrastruktur terbaik, sehingga menciptakan ekosistem yang mutakhir dan berkelanjutan, tutur Ale dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat, 1 November 2024. Ale pun optimistis tahap awal pembangunan POC Kemen Center tahap 2 ini dapat terlaksana dengan baik, menyusul dukungan dari pemerintah Amerika Serikat. Kami berharap, teknologi ini akan menjadi pusat percontohan teknologi Smart City yang berpotensi besar dalam mendukung pengembangan teknologi di Nusantara untuk masa depan, pungkas Ale.